Jangan nonton video ini tanpa headset ya. Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Di video sebelumnya, partai final arena memanas dengan gila. Wee Makcheong, sang jenius Golden Sensor, melepaskan badai tebasan pamungkasnya. Namun Jin Eon, sang Fish King, sama sekali nggak bergeming. Hanya dengan satu jentikan jari, Jin membekukan miliaran pasir emas tersebut, meniru teknik mikro mematikan lawan, serta menghancurkan mental Makcheong sepenuhnya. Melihat kedahsyatan absolut dari teknik lawannya, Makcheong yang merasa kagum luar biasa akhirnya mengaku kalah dan segera memadamkan teknik pasir emasnya. Pemandangan di arena pun berganti dengan drastis. Kini hanya tersisa cahaya keemasan pasir yang diterpa lembut oleh sinar matahari senja. Sebuah penutup final yang memanjakan mata semua penonton. Selagi Enwol merasa kagum di pinggir arena, Myung-ho keheranan malah nanya, apa itu? Kenapa pasir itu mendadak menyerang Golden Sensor? Lalu kenapa dia menyerah? Sementara di panggung petinggi aliansi Murim, kakek Jeong yang jelas-jelas paham akan situasi tersebut pun bilang dalam hati, tingkat penguasaan martial art yang bahkan orang biasa nggak bisa melihatnya. Seberapa kuat dia akan tumbuh nantinya. Makcheong sendiri dengan sportif memberikan ucapan selamat kepada Jin sebagai lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Makcheong meminta kalau Jin berkenan, dia ingin sparring lagi dengannya suatu saat nanti. Permintaan yang disetujui Jin dengan senang hati. Dengan berakhirnya pertandingan puncak tersebut, kakek Jeon pun memberikan pengumumannya. Sepertinya pemenang turnamen Dragon Phoenix tahun ini udah ditentukan. Pemenang tahun ini adalah Fist Fighter. Pengumuman kemenangan itu langsung mendapatkan sorakan hangat dari semua penonton yang berada di sana. Pastinya Myung-ho girang bukan main melihat kawannya memenangkan turnamen. Saking heboh selebrasinya, tangannya yang melambai ke udara tanpa sadar meninju wajah penonton di sampingnya sampai oleng parah. Berhubung kesal dengan tingkah Myung-ho, penonton itu jadi cabut meninggalkan pinggir arena. Namun siapa sangka korban salah sasaran barusan bukanlah penonton biasa. Dalam sekejap mata sosok itu lenyap begitu saja. Dia bermanuver senyap menggunakan teknik like footstep ala martial artis sesungguhnya, melompati deretan atap bangunan tanpa disadari oleh siapapun. Setelah melakukan perjalanan jarak jauh hingga hari pun berganti dengan malam, orang misterius tersebut menyelinap masuk ke sebuah rumah tersembunyi untuk memberikan salam kepada pemimpin grup. Pemimpin grup yang duduk tenang dan dijaga oleh beberapa orang kemudian nanya, jadi bagaimana kabar para talenta muda yang terkenal dari faksi ortodok? Si kawan pun merespon, ada beberapa yang terlihat layak, tapi mereka tetaplah anak-anak. Mendengarkan itu, pemimpin grup menanggapi, jadi begitu ya, kalau begitu nggak ada masalah dengan rencana yang baru. Selagi si kawan masih kebingungan mencerna ucapan tersebut, tiba-tiba seseorang yang baru masuk memecah suasana dengan ucapannya. Ada seseorang yang nggak bisa dikalahkan oleh Heavenly Demon dan juga Sword Demon. Sontak aja seluruh orang di ruangan tersebut terkejut menahan napas. Ternyata sosok dengan wajah tertutup itu adalah kapten mereka yang bernama Oh Kyung. Dia adalah eksekutor mematikan, sang kapten Corp Secret Demon dari organisasi Myriad Demon Police. Usai menyuruh para bawahannya untuk segera melakukan bersih-bersih tempat tersebut yang kini dipenuhi darah dan juga mayat, Oh Kyung pun bilang lagi, orang yang lolos dari incaran Heavenly Demon dan Sword Demon akan pergi ke aliansi Murim. Jadi kita perlu mengubah prioritas kita. Grup 3 bentuk formasi antar aliansi Murim dan ngarai Gureong. Lalu setelah turnamen Dragon Phoenix berakhir, kita akan menghabisi para talenta muda yang terkenal dalam perjalanan pulang mereka. Konspirasi mematikan bergerak tanpa sepengetahuan aliansi Murim. Kini papan catur mulai berputar. Kita mundur waktu sejenak ke sore hari, tepat setelah Jin Eon diumumkan sebagai pemenang turnamen pria. Dengan penuh kebijakan, kakek Jeong pun memanggil semua peserta dengan performa paling mengesankan ke atas panggung utama, mulai dari Nam Gongwi, Makcheong dan pastinya Jin Eon juga. Kepada Nam Gongwi, kakek Jeong menyerahkan Tyson Blade yang amat dia sayangi, persis seperti rasa sayangnya kepada mendiang sahabatnya dulu. Mendapatkan hadiah bersejarah tersebut, Nam Gongwi sungguh gak menyangka kakek Jeong bersedia memberikan senjatanya kepada orang yang berasal dari asosiasi penguasa.
sebuah faksi yang jelas-jelas berseberangan dengan aliansi Murim. Lalu kepada Wee Mak Cheon, si kakek memberikan mahakarya berupa pedang buatan dari blacksmith ternama. Saat kakek Jeong nanya apa si kawan udah memutuskan nama untuk pedang tersebut, Mak Cheon menjawab sambil tersenyum, "Jika Anda berkenan, saya akan menamainya Golden Sand Sword, sebuah nama yang berakar kuat dari swordmanship andalannya," dan langsung disetujui dengan bangga oleh sang pemimpin aliansi. Begitu giliran Jin Eon maju untuk mendapatkan hadiah juara turnamen, seketika si kakek memberikan perlakuan yang jauh berbeda. Dia langsung memberikan komando ketat kepada pasukan khususnya Squad White Dragon pergi ke perimeter para Elder. Bentuk formasi yang terpusat pada platform itu, sisanya mundur di bawah platform. Pastinya Myung-ho pun heran, kenapa sahabatnya mendapatkan perlakuan se-eksklusif itu. Saat dia nanya kepada Eonwol, si rambut merah pun menjelaskan detailnya. Di Murim, saat seorang mengkonsumsi eliksir adalah momen yang berbahaya. Dia nggak bisa melindungi dirinya sendiri, dan jika melakukan kesalahan, itu akan berujung kepada key deviation. Karena itu, sebagai pemimpin aliansi secara pribadi ingin melindungi tuan muda Jin Eon. Kenapa dia sangat perhatian kepadanya? Tanya Myung-ho sedikit iri mendengarkan si rambut merah menegaskan kalau pemimpin aliansi memang selalu perhatian kepada para juniornya. Myung-ho yang tertegun menatap lurus ke arah panggung bilang dalam hati, "Aku tahu gak semua orang di Jianghu itu hebat, tapi pemimpin aliansi sungguh orang tua yang luar biasa." Seiring kakek Jeong menyuruh Jin untuk segera memakan herbal dan juga melakukan kultivasi selama waktu yang diperlukan. Apalagi si kakek udah menjamin anggota aliansi udah bersiaga dengan pertahanan yang berlapis. Jin pun segera duduk bersila menelan herbal langka di dalam kotak hadiah tersebut. Begitu aura kultivasi mulai memancar dengan deras, Jin yang teringat masa lalunya bilang dalam hati, "Dulu saat aku masih seorang pengembara belaka, aku gak pernah bisa membayangkan bahwa seseorang akan menjagaku seperti ini. Dunia Jianghu yang sangat berbeda sedang terbentang dibandingkan dengan kehidupanku sendiri yang sebelumnya." Hebatnya, proses kultivasi dari herbal langka tersebut berlangsung dengan cepat gila-gilaan. Gak lebih dari 1 menit. Fakta itu sampai membuat Jin bertanya penasaran, apa itu murni berkat pure Void Stone Milk yang pernah dikonsumsi sebelumnya. Penyerapan Century Root berjalan lancar dan juga cepat. Sekarang aku berada di level 9, batin Jin yang merasa sangat puas dengan progres kekuatannya. Begitu kata selesai terucap dari mulut Jin, kakek John beneran terkejut bukan main. Menyadari Jin mampu menyelesaikan kultivasinya dengan waktu yang sangat gak masuk akal. Kecepatan yang jelas melebihi master manapun yang pernah dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri sepanjang hidupnya. Berhubung Jin mengaku kelaparan setelah seharian bertarung, kakek John pun dengan santai bersedia mentraktir makan malam, termasuk memboyong para sahabat yang dari tadi gak berhenti berteriak lapar alias si julid Myung-ho itu. Selang beberapa waktu mereka semua asyik kumpul makan di restoran langganan kakek Jeong. Di meja itu yang paling grogi parah jelas Myung-ho sendiri. Ya wajar dia grogi maksimal. Samping kanannya ada pemimpin aliansi yang terhormat, sementara di samping kirinya duduk Eon Seol yang mempesona. Bahkan saat kakek Jeong nanya gimana latihan dengan payung pemberiannya berjalan, matanya malah asik melirik Eon Seol dengan wajah yang memerah. Sontak Eonwol yang melihat tingkah konyol itu udah senyum-senyum sendiri buat menggoda Myung-ho di lain waktu. Tapi tensi mendadak berubah ketika kakek Jeong nanya serius kepada Eonwol hingga membuat dia tersentak. "Tuan muda klan Hua, apa ayahmu baik-baik aja? Bagaimana dengan para penduduk desa?" Itu semua orang baik-baik aja. Tapi bagaimana cara Anda tahu tentang hal tersebut? Jawaban gugup tersebut memicingkan mata Jin yang sedang makan. Atmosfernya terasa seperti mereka menyembunyikan sesuatu. Mendengar kakek John membongkar fakta kalau dia menerima banyak laporan tentang eksploitasi rahasia klan Hua selama Five Dragon War, ekspresi Eonwol langsung menegang kaku seakan ikut menanggung dosa klan. Karena itu kakek John pun langsung menegaskan opininya tanpa basa-basi. "Kepala klan muda, kau adalah keturunan dari klan hebat. Jika kau panik seperti itu, kau melakukan tindakan yang gak terhormat pada leluhurmu. Mereka juga rekan seperjuanganku, jadi jangan lakukan itu, khususnya di depanku." Nasihat tajam yang langsung diingat baik-baik oleh Eonwol.
Setelah meredakan ketegangan awal, kakek John melanjutkan perkataannya yang mengarah kepada ancaman yang lebih serius. Karena klan Hua mulai bergerak, sebaiknya kau juga harus tahu hal ini. Fist King dan juga Mo Yong-ju gak ada kabar. Dan untuk Sword King, aku udah mengirimkan mereka surat dan menyuruh mereka kembali ke aliansi Murim untuk sementara. Pastikan kau memberitahukan ayahmu jika hal seperti ini terjadi. Jika faksi demonik mulai membalaskan dendam, klanmu dan dua orang itu harus sangat berhati-hati. Rantai nasihat vital itu langsung diiyakan tanpa ragu oleh dua kakak adik dari klan Hua tersebut. Serangan secara spesifik kepada Jin, kakek John mengarahkan bidikan nasihat yang berbeda levelnya. Khusus kau harus jauh lebih kuat dari dirimu saat ini. Aku ingin kau menjadi pedang rahasia faksi ortodok. Kemenangan akan sedikit menyebarkan namamu. Dan bagaimanapun juga kau masih belum benar-benar terkenal. Jadi faksi demonik masih belum tahu kalau kau ada. Target mereka mungkin adalah orang tua sepertiku untuk saat ini. Apa kau mengerti ucapanku? Sejatinya tanpa nasihat sekalipun, sebagai mantan dari Fist King yang asli, Jin memang udah memegang tujuan besar persis seperti yang diucapkan sang pemimpin aliansi. Selagi ketegangan memuncak, nyatanya Myung Ho yang kelewatan bingung malah nyeletuk. Maaf, tapi dari tadi kok cuma aku yang sama sekali nggak paham apapun sejak awal. Mendengarkan momen kehormatan itu dirusak, Jin dengan muka datar langsung membalas santai kalau sahabatnya tidur aja gak usah tahu apapun. Yang sontak membuat meja restoran itu meledak dengan gelak tawa yang konyol. Berhubung hari udah semakin larut dan besok ada lanjutan turnamen untuk sesi wanita, pemimpin aliansi pun pamit duluan dari mereka semua. Dalam langkahnya pergi, kakek Jiang mendengarkan sendiri gimana sahabat muda ini sangat akrab satu sama lain. Hal itu membuatnya lagi-lagi tersenyum mengenang masa mudanya dulu. Namun saat dia baru melangkah di lorong restoran beberapa meter, tiba-tiba matanya menajam ke arah belakang dan dia pun bersuara dengan tegas, "Siapa itu?" Seiring orang misterius itu bilang kalau udah lama gak bertemu, kakek Jeong langsung kaget luar biasa karena sosok itu adalah Sword Emperor yang tengah memapah seseorang pemuda yang terluka, sang murid dari Sword King. Kehangatan malam itu buyar seutuhnya saat Sword Emperor memberikan fakta mengerikan. Seperti yang kau lihat, Sword King telah diserang oleh faksi demonik. Kakek Jeong langsung terkesiap ngeri begitu mendengarkan ucapan maut tersebut. Badai sesungguhnya baru saja mendarat di aliansi Murim. Setelah memastikan murid dari Sword King aman berdasarkan pengecekan tabib, kakek Jeong nanya ke teman lamanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan nada yang kelam. Sword Emperor pun bercerita, "Aku juga diserang oleh bajingan dari faksi demonik itu. Ada 2 orang yang terlihat seperti pemimpin, lalu ada 12 orang di bawah komando mereka. Meski aku memotong mereka, mereka tetap aja nggak mati, seolah-olah mereka kebal terhadap pedang." Info gila tersebut membuat kakek Jeong tersentak, sementara Sword Emperor melanjutkan, "Tapi itu gak sepenuhnya terlihat seperti kebal pedang biasa. Rasanya itu seperti sebuah magic. Setelah lari dari faksi demonik, aku pergi ke kediaman Sword King karena khawatir kepadanya. Tapi Sword King ternyata udah pergi." Mendengarkan fakta tersebut, kakek Jeong pun menanggapi, "Jadi begitu ya, pertama Mo Yong-ju dan Fist King, sekarang Sword King. Nggak aku sangka para brengsek faksi demonik itu sedang menghabisi semua orang di mana-mana." Usai menyuruh pasukan khususnya, Squad Cloud Dragon untuk berpencar melakukan investigasi jejak faksi demonik, sedangkan Squad White Dragon melindungi talenta muda turnamen Dragon Phoenix, kakek John bilang, "Pergerakan faksi demonik sepenuhnya berbeda dibandingkan saat Five Dragon War. Kita harus siap sampai tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan." Sementara itu di sebuah penginapan dekat aliansi Murim, 3 sahabat masih asik lanjut merayakan Jin Eon sebagai pemenang turnamen pria. Setelah memesan arak dan juga makanan, berhubung Eon Wol nanya apa maksud Myung Ho memberitahukan pemimpin aliansi kalau dia dulu mengelola rumah judi, si kawan pun mengakui kehidupan kelamnya tanpa malu-malu. Baginya sekarang masa lalu biarlah berlalu. Yang lebih penting dia harus hidup dengan baik mulai hari ini. "Oh ya, kamu dari klan besar mana? Sampai-sampai pemimpin aliansi memanggilmu klan besar?" tanya Myung Ho yang tukaran penasaran. Sambil menatap minumannya, Yeonwol pun menjawab dengan pelan, "Sejujurnya, aku diberitahukan bahwa leluhurku, patriark klan pertama, gak punya nama. Karena dia adalah orang yang akan membunuh jika diperintah untuk membunuh, makan jika diperintah untuk makan. Dia adalah tipe assassin seperti itu. Jadi nama pertama yang dia peroleh adalah Hwan Sam. Sam mungkin berarti sesuatu seperti urutan ketiga. Suatu hari atas perintah orang yang dia layani, dia membawa sebuah surat ke air terjun Cloud Dragon. Di sana dia bertemu dengan Wudang Sword Immortal yang memberikannya nama baru, Hua Wun Ryong.
Aku diberitahu setiap kali dia dipanggil dengan nama itu. Dia merasa diperlakukan sebagai manusia untuk pertama kali dalam hidupnya selama berusia 20 tahun. Itulah awal klan Hua. Sebuah klan yang dimulai setelah pria dewasa menerima nama dan diperlakukan seperti manusia. Itu adalah masa lalu yang gak perlu kusembunyikan. Jadi ceritaku panjang. Terkesan dengan cerita tersebut, Jin pun mengangkat cawan araknya sambil bilang, "Mari minum bersama." Keturunan seorang assassin, pria yang mengelola rumah judi dan anak seorang pedagang. Mereka bertiga pun minum bersama sambil tersenyum ceria, seakan gak mempedulikan latar belakang aneh mereka sedikit pun. Tiba-tiba Dok Gohan yang kebetulan berada di sana mendatangi meja mereka dengan gaya luar biasa canggung. Dengan muka kakunya, dia pun mengaku minum sebentar lalu akan pergi. Dia pun bilang ke Jin yang duduk berseberangan, "Setelah aku kalah, aku menonton semua pertandingan sampai final. Kau bersikap terlalu lunak padaku di pertandingan kita." Suasana makin absurd parah pas Dok Gohan menghabiskan minumannya untuk ngeluarin sekantong koin di meja sambil menyindir, "Ini pertama kalinya aku minum anggur semahal ini. Terima kasih atas minumannya. Ayo sparring lagi di lain waktu." Dok Gohan pun langsung cabut sehabis sok keren meminta Jin menjadi rivalnya. Ngelihat sekantong uang tersebut, Eonwol baru sadar ternyata si kawan barusan datang cuma untuk membayar utang taruhan 30.000 nyang. Sebuah bayaran konyol dari satu-satu kemenangan Eonwol selama turnamen yang sedikit pun gak bikin dia bahagia. Keesokan paginya, ajang turnamen Dragon Phoenix sesi wanita berlangsung dengan tingkat kemeriahan yang sama liarnya. Dan pastinya, pertandingan yang paling ditunggu-tunggu oleh lautan penonton pria adalah duel pembuktian antara Snow Phoenix Eon Seol melawan wanita tercantik Jiangnan. Siapa lagi kalau bukan Baek Lee Yeon. Selagi pertandingan keduanya berlangsung dengan panas, Jin yang penasaran ikutan menonton dengan Eonwol dan juga Myungho. Untuk sesaat, jalannya pertandingan seakan menunjukkan Eon Seol yang lebih unggul. Dia agresif dan mampu melepaskan tebasan pedang bertenaga yang sampai mementalkan pedang Baek Lee Yeon dari tangannya. Ngelihat celah kesempatan emas di depan mata, Eon Seol segera menerjang untuk melepaskan tebasan finalnya. Tapi tiba-tiba dia tersentak begitu ngelihat sahabatnya itu memasang kuda-kuda martial tangan kosong. Alhasil sepersekian detik kekagetan itu justru menjadi momentum bagi Baek Lee yang melepaskan tinju keras yang telak menghantamkan pinggang Eon Seol dengan sangat kuat sampai dia tersungkur jatuh jauh ke belakang. Selagi penonton kaget ngelihat teknik barusan, Eon Seol yang sama kagetnya pun bilang, "Kau berlatih teknik tubuh, sejak kapan?" Baek Lee menjawab, "Saat aku kecil, aku mempelajari 1-2 gerakan dari seorang pria. Jika kamu mempelajari teknik tubuh dulu, apapun yang terjadi, kau bisa mengalahkan lawanmu." Sontak rentetan ucapan ikonik tersebut membuat Jin yang tengah berdiri di pinggir arena langsung tersentak kaget. Karena itu adalah pakem kata-kata yang sama persis dia ucapkan langsung kepada sosok Baek Lee kecil sebelum masa dia reinkarnasi dulu. Jin yang diam-diam tersenyum bangga pun kemudian bilang dalam hati, jadi dia nggak lupa sama sekali. Ya, tetap aja jalannya masih jauh. Aku masih bisa merasakan keraguan dalam pukulannya. Setelahnya, tanpa disangka-sangka, Jin pun memutuskan untuk cabut duluan dan pergi dari keramaian di sana. Yang seketika membuat Myungho heran dan nanya dia mau kemana. Sambil melangkah perlahan pergi meninggalkan arena, Jin memberikan prediksinya dengan tenang. Nona Hua yang akan memenangkan duel ini. Aku pergi dulu untuk mengurus hal yang tersisa dengan Ouyang Saing. Aku terlalu lama membiarkan kelompok pedagang Eonha tanpa pengawasan. Aku pergi duluan. Tetaplah di sini dan melihat sparring antar martial master yang berada di sana. Usai turun tangan mengurus tuntas segala birokrasi terkait Ouyang Saing, Jin pun terlihat sedikit menghela napas kecewa karena jadwalnya molor dan dia harus pulang jauh lebih malam dari perkiraannya. Keterlambatan ini terjadi terutama karena dia terus-terusan dicecar rentetan pertanyaan alot terkait nasib tuan muda klan Ouyang yang hingga detik ini masih ditahan ketat di markas utama kelompok dagang Eonha. Berhubung hari juga udah berganti dengan tengah malam, Jin pun memutuskan untuk menginap 1 malam lagi di komplek aliansi Murim. Sambil melangkah tegap dan menyusuri udara malam yang dingin sendirian, Jin merenung pencapaiannya beberapa hari terakhir. Untuk saat ini, pasukan pengawal klan Moyong mungkin masih akan bersiaga berada di kelompok dagang Eonha-nya. Berkat sokongan patriark klan Moyong, aku jadi bisa pergi bebas ke aliansi Murim dengan tenang.
Aku mendapatkan banyak hal dari perjalanan singkat ke murim ini. Berkat Century Gold Purified Ginseng, fisikku jadi kebal terhadap segala racun. Bahkan White Lightning 10 Pace Arku langsung mencapai fase ke-9. Gak hanya itu, aku juga mendapatkan sepasang sarung tangan langka serta jaring relasi baru yang bisa diandalkan kapan saja. Satu langkah memasuki murim ini benar-benar telah mencapai banyak hal. Seiring Jin melewati kerumunan penonton yang pulang dari sesi turnamen wanita, dia nggak sengaja mencuri dengar tentang rumor liar. Ternyata pemenang akhirnya sama sekali bukan Snow Phoenix, melainkan sosok misteri yang bukan berasal dari asosiasi penguasa ataupun juga bukan dari aliansi murim. Status underdog yang persis seperti Jin sendiri. Bersama dengan rombongan penonton tersebut bersiap menyebut namanya, tiba-tiba seorang wanita cantik yang memancarkan aura seterang rembulan menghampiri Jin. Baik ya, seperti namanya begitu. Saat Jin sayup-sayup mendengar sisa ucapan penonton yang udah berjalan jauh di belakangnya. Wanita di hadapannya pun tersenyum dan dia bilang, "Hei juara, aku meninggalkan upacara penghargaan untuk langsung lari mengejarmu." Wah, siapa nih si cantik ini sebenarnya? Seiring wanita itu melepaskan caping di kepalanya, Jin pun bergumam dengan heran. Dia wanita yang kelihatan aneh, bentuk tubuhnya sangat berbeda dibandingkan dengan para wanita yang ada di dataran tengah. Itu adalah bentuk tubuh martial art alami. Kalau si wanita mengaku kalau dirinya menang turnamen Dragon Phoenix yang sempat membuat suasana canggung sebentar, dia pun lanjut bicara. "Maaf karena aku telat memperkenalkan diri. Namaku Baekyak. Aku sangat terkesan pada pertandinganmu. Jadi aku datang untuk menemuimu. Aku meminta pertandingan final antara juara Dragon dan juara Phoenix, antara juara wanita dan juara pria." Sayangnya permintaan antusias itu ditolak mentah-mentah oleh Jin dengan alasan dirinya sedang sibuk. Berhubung Baekyak mencak-mencak sampai bilang dia berlari sekuat tenaga kemari hanya ingin melakukannya dengan Jin Eon pun kesal. Apalagi ucapan itu konotasinya ambigu parah hingga membuat penonton yang lewat sebelumnya jadi salah paham dan berfantasi liar di kepala mereka. Makanya Jin pun menegaskan, "Jika kau musuhku, aku gak akan keberatan untuk bertarung denganmu sekarang. Karena itu mari kita bertanding di lain waktu saja." Selain itu ini udah belum juga Jin menyelesaikan ucapannya yang sedang melanjutkan langkah itu, tiba-tiba dia mencium bau anjir menyengat dari sebuah rumah di tengah hutan bambu tersebut. Dia pun buru-buru memasuki rumah itu yang pastinya langsung disusul oleh Baekyak, di mana ada beberapa mayat berserakan di dalam ruangan tersebut. Sambil menajamkan mata melihat detail seisi ruangan, Jin pun bilang dalam hatinya, 3 preman underworld, seorang pelayan dan seorang koki, bahkan orang yang gak pernah mempelajari martial art dihabisi sejak sekitar sehari sejak mereka udah mati. Mereka dihabisi dengan punggung yang patah. Artinya pelaku mempermainkan mereka sehingga mereka perlahan mati karena kesakitan. Ini bukan gaya underworld ataupun faksi ortodok. Jika para bajingan itu adalah orang-orang yang bahkan menghabisi mereka yang gak punya martial art, maka sontak Baekyak tersentak kaget karena mendadak merasakan Jin memancarkan aura tekanan membunuh yang luar biasa pekat. Tanpa ragu sedikit pun, Jin langsung cabut dari rumah itu dengan kecepatan tinggi sambil menyimpulkan kecurigaan mautnya. Mereka pasti dari faksi demonik. Sekarang kita pindah ke markas rahasia faksi demonik yang letaknya berdekatan dengan area aliansi murim. Ngelihat ada sesuatu yang mencurigakan, seseorang penjaga pun melapor cepat ke pemimpin grup menggunakan bahasa isyarat kalau ada satu orang yang sedang mengawasi mereka dari dekat. Ngelihat hal itu, pemimpin grup pun kesal dan segera menyuruh para bawahannya untuk melakukan pengecekan dan sebagian lagi menyebar untuk mencari bantuan. Tapi belum juga mereka sempat bergerak seketika ketajaman suara seseorang membelah keheningan malam. "Berhenti berbisik di sana! Keluar kalian semua atau haruskah aku yang masuk?" Spontan pemimpin grup itu melangkah keluar dari markas untuk menanyakan ada urusan apa. Pastinya Jin yang udah berdiri tegap di luar pun bilang, "Ada yang mati di penginapan di ujung jalan sana. Aku kemari untuk menyelidiki area sekitar." "Hah? Kami adalah pengawal dari porter dari agensi Great Bear Escort. Kami sedang beristirahat dalam perjalanan pulang," balas pemimpin yang mencoba berkilah mengamankan identitas mereka. Mendengar pria misterius di depan mereka terang-terangan bilang kalau dia nggak pernah mendengar nama organisasi tersebut, si pemimpin pun kembali beralasan, "Ada banyak agensi pengawal di daratan tengah, Bung. Hidup ataupun mati orang-orang di beberapa penginapan nggak ada kaitannya dengan kami. Jadi pergilah, pergi." Tapi ucapan itu adalah sebuah blunder fatal yang langsung dimanfaatkan habis-habisan oleh Jin.
Aku nggak pernah bilang lebih dari satu orang yang mati. Angkat tangan jika kau adalah pria yang ada di penginapan kemarin. Gak ada ya? Sepertinya aku harus bertanya salah satu di antara kalian. Berhubung kedok mereka udah hancur dan gak ada celah lagi untuk mengelak, beberapa bawahan si pemimpin serentak melemparkan beberapa bom asap untuk menciptakan tirai visual dengan maksud menyiapkan formasi tempur dadakan. Ngeliat teknik asap tebal yang kini mengepungnya, Jin pun tersenyum dingin dan bilang dalam hatinya, udah lama aku gak melihat demonic art kuno, dasar faksi demonik. Seketika beberapa bawahan menyerbu ganas Jin dari berbagai arah dengan terjangan tebasan pedang mereka. Baru aja si pemimpin faksi berteriak memberikan komando, habisi dia, jangan berikan dia ke... Belum juga sisa perintah itu selesai keluar dari mulutnya, tiba-tiba Jin udah melesat secepat kilat untuk menghantamkan telak wajah si pemimpin dengan tinju kerasnya. Pukulan brutal itu membuat dia terhempas sangat dahsyat menabrak batang pepohonan di belakang sana, sampai menyisakan jejak seret yang begitu kentara di atas permukaan tanah. Parahnya lagi, benturan maut itu menghancurkan punggung si pemimpin sampai menganga dengan besar. Sebuah pemandangan horor yang langsung membuat dua bawahannya benar-benar kaget, pucat sambil berkucuran keringat dingin. Dengan tingkat kecepatan lari yang sepenuhnya berada di luar nalar manusia normal, Jin yang kini masuk 100% dalam mode assassin sungguh meledak amarah mematikan dalam setiap tinjunya yang brutal. Tanpa ampun dia menghancurkan kepala musuh yang dipanggil bungsu sampai hancur meledak hingga nggak bersisa. Saat si kakak masih shock parah ngelihat kematian super tragis adiknya di depan mata, dia pun bergumam ngeri. Aku nggak bisa melihat pergerakannya sama sekali. Di mana dia? Tanpa sepengetahuan si kakak, saat ini Jin sedang melayang tinggi di udara, bersiap melepaskan hunjaman gravitasi tinju arah bawah yang begitu bertenaga. Telak melubangi kepala si kakak sampai hancur menggeraskan gak bersisa setelah perlahan menarik tinjunya yang berlumuran darah kental dari jasad korban tersebut. Jin secara objektif mengakui kalau kelompok tersebut nyatanya cukup terlatih. Mereka anehnya masih aja punya mental keberanian untuk mencoba melawan, padahal mereka udah ngeliat sendiri gimana para rekannya tewas instan dalam one hit semuanya. Begitu sisa pasukan lain mencoba menghajar Jin secara serentak dari belakang, Jin pun langsung menyalakan petir di tangannya dan bilang dalam hati, meski belum sempurna tapi... Tanpa keraguan sedikit pun Jin mengerahkan White Lightning 10 Pace Art andalannya, sebuah lontaran lightning strike teknik dengan skala kekuatan destruktif yang meningkat berkali-kali lipat. Seiring wujud bola petir raksasa melayang di atas kepala mereka semua, sisa pasukan demonik itu otomatis terdiam kaku ketakutan sampai menghentikan momentum serangan serentak mereka. Belum juga sempat otak mereka mencerna bola energi apa itu sebenarnya, seketika petir raksasa itu menghantamkan mereka tanpa ampun dengan kekuatan yang liar. Hantaman itu sampai menciptakan ledakan masif yang begitu dahsyat. Kilatannya terlihat sangat terang benderang dari kejauhan. Baik Yak yang kebetulan ngelihat kilatan terang dari kejauhan itu menyipitkan matanya dan dia bilang dia sekarang sedang bertarung padahal tadi bilang gak mau bertarung denganku. Begitu badai petir tersebut menghilang perlahan, hanya menyisakan tumpukan mayat yang hangus terbakar gosong di tengah area hutan. Ngelihat ada tabung suar di antara mayat tersebut, Jin pun bilang dalam hati, "Oh, jadi mereka hanya umpan untuk rencana yang lebih besar. Mereka berencana memanggil seseorang. Aku gak peduli siapa itu. Jika mereka adalah sampah dari faksi demonik, aku akan menghabisinya siapapun yang muncul." Gilanya, Jin malah dengan sengaja menembakkan suar ke langit malam demi memancing kedatangan bala bantuan musuh. Nggak disangka seseorang yang wajahnya tertutup ternyata udah berdiri menatap tajam dari balik ke pohon di kejauhan. Dia bilang, "Kau bukan bagian dari kami. Apa kau sendirian?" Tensi yang harusnya super tegang itu mendadak ambyar saat Jin dengan lantang membalas, "Benar, aku masih jomblo." Setelah Jin memperkenalkan dirinya sebagai putra seorang pedagang biasa, dia pun bilang dengan tajam kepada lawannya, "Salah satu dari kalian akan mati di sini, jadi sebutkan afiliasimu." Sosok yang wajahnya tertutup itu pun menjawab dengan tenang, "Aku Oh Kyung, kapten pasukan rahasia Demon Myriad Demon Palace." Mendengarkan nama afiliasi itu sontak membuat Jin sangat heran karena ini baru dia dengar pertama kalinya. Yang bikin dia sedikit heran lagi, Oh Kyung memberitahukan afiliasinya dengan sangat mudah. Sebuah sikap satria yang lebih mirip karakter martial artist daripada kelicikan seorang dari faksi demonik.
Sontak Oh Kyung mencabut kertas jimat yang tergantung di ujung capit hingga kertas itu pun mulai terbakar. Oh Kyung bilang, kau nggak perlu tahu detail tentang kami karena pada akhirnya salah satu dari kita akan mati. Tepat di ujung ucapan tersebut, seketika beberapa orang dengan penampilan yang sama persis seperti Oh Kyung muncul mengepung untuk menyerang Jin secara serentak. Seiring orang-orang tersebut menyerbu ganas dari berbagai sisi, Jin yang terheran-heran pun bilang dalam hati, aku bahkan nggak tahu mana yang asli atau mereka memang ilusi atau tubuh asli. Kalau begitu, aku akan tahu setelah menghabisi mereka semua. Tanpa ragu sedikit pun, Jin langsung bergerak brutal menghajar mereka satu persatu menggunakan satu serangan mematikan yang sangat bertenaga. Entah itu hantaman tinju keras ataupun sapuan tendangan maut, yang pasti setiap serangannya menghabisi pasukan bayangan tersebut secara instan. Berhubung pasukan itu jumlahnya sangat banyak dan sepertinya nggak pernah habis juga, Jin yang mulai kesal pun langsung mengaktifkan bola petir di tangannya, sehingga seketika memancarkan sambaran petir liar ke sekitar yang membakar banyak pasukan sekaligus secara serentak. Ngelihat pilar petir raksasa meledak dari kejauhan saat dirinya berdiri memantau di atas cabang pohon, Oh Kyung yang shock berat pun bilang dalam hati, situasi macam apa ini? Dia terlalu beresiko. Aku harus memberitahukan tuan muda sekarang juga. Karena itu Oh Kyung segera menerbangkan seekor burung origami sebagai alat komunikasi darurat jarak jauh. Namun tiba-tiba Oh Kyung terkesiap ngeri. Bulu kuduknya berdiri begitu mendengarkan suara dingin Jin udah ada di atas kepalanya. Jadi kau sembunyi di sini? Spontan Oh Kyung panik mencabut kertas dari capingnya untuk mengaktifkan skill teknik ilusi sebelumnya. Tapi Jin udah duluan berada tepat di belakangnya, melepaskan tinju dahsyat yang menghempaskan tubuh Oh Kyung sangat jauh, hancur menembus ilusinya sendiri. Sebelum akhirnya terseret dahsyat di atas permukaan tanah hutan yang sangat kasar itu. Baru aja Oh Kyung terlempar membentur batang pohon raksasa yang seketika membuat dia meraung kesakitan. Tiba-tiba Jin udah berada lagi di atas pohon tersebut untuk melanjutkan rentetan kekejamannya tanpa ampun. Ngelihat insting memburu monster itu, Oh Kyung yang terbatuk mengalirkan darah segar di mulut dan juga meratapi nasibnya dalam hati. Nggak kusangka operasi ini gagal. Seketika Oh Kyung membakar sisa kertas jimat yang menutupi wajahnya lalu melepaskan genggaman pedangnya ke bawah. Dia bersiap mengorbankan nyawa sambil bilang dalam hati, aku harus bertanggung jawab sampai akhir. Hanya itu cara untuk membalas kebaikan dari Myriad Demon Palace. Selagi Oh Kyung berusaha keras menahan tekanan kedua belah tangan Jin dengan sisa tenaga tangannya sendiri, tiba-tiba sesosok ilusi mengerikan melepaskan tusukan sangat tajam dari pedang yang Oh Kyung lepas sebelumnya. Ujung pedang mematikan itu melesat ganas persis mengarah lurus ke arah wajah Jin. Ngelihat lawannya pasti akan terkena tusukan fatal yang gak bisa dihindari lagi, Oh Kyung pun bersuara dengan lantang, mengembaralah kau di sungai dan lihatlah Myriad Demon Palace saat faksi demonik menguasai dunia. Tusukan pedang itu benar-benar tinggal 1 mm lagi saat menembus mata kanan Jin. Tapi tiba-tiba justru kedua mata Oh Kyung yang terbelalak sangat lebar karena ngelihat bilah pedang andalannya itu malah hancur berkeping-keping. Pemandangan yang gak masuk akal terjadi. Ternyata Jin mampu menghindari kematian secara nyaris murni hanya menggunakan kekuatan cengkeraman giginya dalam meremukan dan menghancurkan pedang tajam barusan. Setidaknya dari serangan fatal tingkat tinggi itu, yang terluka cuma goresan kecil di area pipi Jin aja. Usai dengan tenang menangkap serpihan bilah pedang yang masih berputar di udara, Jin pun menatap tajam dan dia bilang dengan nada lantang yang menggetarkan jiwa, Myriad Demon Palace atau apalah itu, aku gak menentang takdir hanya untuk melihat sampah faksi demonik menguasai dunia. Begitu Jin menancapkan pecahan bilah pedang itu secara brutal sampai menembus tengkorak kepala Oh Kyung, dia pun langsung mengalirkan energi petirnya secara beringas sehingga memicu sebuah ledakan petir raksasa yang menyilaukan dan membumbung sangat tinggi membelah langit malam. Saking masif dan dahsyatnya pilar petir maut tersebut, tubuh Oh Kyung pun tewas hangus terbakar, gak bersisa sedikit pun, murni hanya menyisakan abu hitam doang. Jin yang sepertinya masih belum merasa puas dengan kemenangan mutlak barusan, kini berdiri menatap tinju petirnya sambil bilang dalam hati, faksi demonik yang sikapnya bukan seperti faksi demonik malah bermimpi untuk menguasai dunia. Ini aneh, level diriku yang dulu pun gak akan cukup. Aku butuh fase ke-10, yakni wilayah pencerahan.
Ranah di mana nggak ada batasan untuk menggunakan lightning energi, sekaligus langkah terakhir dari White Lightning Tempest Art. Saat aku menggunakan White Lightning Tempest Art di kehidupan ini, aku akan menjadi Lightning Emperor. Tiba-tiba, Jin pun tersentak kaget karena ada seseorang yang bicara di belakangnya. Bukankah kau melupakan sesuatu? Aku udah lupa berapa kali aku mengejarmu hari ini. Ternyata itu adalah sosok Baekhyun yang kelihatan merenggut kecewa gara-gara nggak diizinin bertarung melawan Jin. Ngelihat Jin penasaran dengan burung origami di tangannya, Baekhyun pun bilang, saat aku menuju ke asal suara pertarungan, aku melihat burung kertas ini. Jadi aku menangkapnya. Itu mungkin berisikan informasi situasi saat ini. Sadar informasi keberadaan nyaris bocor ke musuh, Jin pun menghela napas dan mengucapkan terima kasih. Tapi dengan tengil, Baekhyun melempar burung kertas itu ke Jin sambil bilang, jika kau memang mau berterima kasih, kau harus membayarnya. Jadi kapan kau akan sparring denganku? Dengan pasrah, Jin pun terpaksa mengiyakan rengekan wanita racun dunia itu. Sekarang kita pindah melihat situasi terkini dari markas demonik. Terlihat seekor kucing putih berjalan tenang menuju ke aula utama beriringan dengan selebaran kertas yang melayang hangus terbakar. Ngelihat wujud kertas tersebut, para petinggi sontak panik menduga kapten pasukan rahasia demon udah tewas. Saat mereka panik bertanya apa yang harus dilakukan, sang tuan muda pemilik kucing putih itu hanya menjawab dengan dingin, tolong tenangkan diri kalian, kepala klan. Saya akan menyelidiki hal tersebut. Selepas pertemuan tersebut, salah satu bawahan memberikan laporan kepada Tuan Muda kalau dia udah mengirimkan orang untuk menginvestigasi. Si bawahan menyimpulkan kalau Oh Kyung, kapten pasukan Secret Demon, dan anggota skuad yang berjaga telah diratakan oleh seorang martial master misterius. Tuan Muda yang gak menyangka Oh Kyung yang dikalahkan semudah itu pun bilang, Oh Kyung menderita karena para pengkhianat itu. Sayang sekali kehilangan talenta sebesar dia. Kapten pasukan Secret Demon selanjutnya adalah kau, ketua skuad 1. Itu adalah permintaan Oh Kyung, jadi terimalah. Pergi dan atur kembali pasukan Secret Demon. Sontak si bawahan mengiyakan dan langsung cabut dari kamar Tuan Muda. Tuan Muda sangat kecewa operasi kali ini gagal, sehingga dia yakin jumlah klan yang membantu Myriad Demon Palace mungkin akan berkurang juga. Faktanya, Myriad Demon Palace faksi demonik yang dikelola oleh ayah Tuan Muda berfungsi melindungi dan membesarkan anak yatim piatu yang punya potensi menjadi martial artist kuat untuk mewarisi demonic art. Setelah mereka tumbuh, mereka akan membayar pertolongan Palace dan menjadi pasukan utama. Tapi kenyataan berkata lain. Sosok Heavenly Demon dan juga Sword Demon mengkhianati Myriad Demon Palace dan membentuk aliansi yang disebut dengan aliansi Heavenly Sword. Parahnya, kekuatan mereka tumbuh melampaui batas kendali. Kekuatan mereka di level dimana mereka bisa dengan mudah menghabisi orang yang mencapai Realm of King. Kali ini kami ingin menunjukkan kalau Myriad Demon Palace tetaplah tangguh. Tapi pada akhirnya aku malah kehilangan tangan kananku yang setia. Itu bukan caraku. Tapi apa jarak di antara kami dan aliansi Heavenly Sword memang sejauh ini? Batin Tuan Muda yang kecewa dengan kemampuan mereka. Seiring kucing putih datang menenangkannya, si Tuan Muda pun bilang lagi, para anak yatim piatu yang malang itu kami beri makan, tempat istirahat, dan kami besarkan sepertimu. Tapi kemudian mereka mengkhianati kami. Apa aku harus menjadi demon seperti mereka? Orang yang berkhianat tanpa tahu terima kasih dan merencanakan kejahatan di setiap waktu. Mereka lebih kuat dari Myriad Demon Palace sekarang. Jika mereka datang untuk menghabisiku besok, apa mereka akan mengampuniku jika aku merangkak dan memohon seperti anjing? Enggak, mereka nggak punya belas kasihan. Karena nggak ada pilihan, aku akan menjadi demon. Aku hanya mengirim surat kepada Yo Jong-hoon, pemimpin aliansi Murim. Wah, apakah akan terjadi plot twist di sini? Sementara itu keesokan paginya terlihat Jin yang pulang ke kediaman Yeonha disambut hangat oleh Hwa Yeon dan pengawal serta pelayan setia. Saat Jin nanya apa ada yang terjadi selama dia pergi, Hwa Yeon pun meyakinkan kakaknya nggak ada yang terjadi apapun berhubungan dengan para warrior dan klan Moyong melindungi mereka dengan tangguh. Sedangkan para tuan muda klan Ouyang udah cabut beberapa hari sebelumnya. Di antara mereka hanya Jaeon yang cemburu, adik paling muda dari Jin. Saat adiknya itu nanya kenapa pulang lama, Jin pun menjawab santai, ya ada masalah yang muncul, aku bahkan memenangkan turnamen Dragon Phoenix. Sebuah kabar kejutan yang seketika membuat Jaeon menggila, sedangkan yang lain tersenyum bangga.
Tiba-tiba Jin pun dihampiri oleh seorang wanita bernama Jeonghwa. Dia adalah wanita yang sebelumnya diselamatkan Jin di rumah bordel, dimana waktu itu Jin menghajar Crimson Reaper sampai mampus. Jeonghwa mengaku berkat Jin dia bisa membawa para gadis pergi dari bisnis kotor tersebut. Malahan sekarang bisa membuka toko kecil yang semuanya berkat bantuan Jin juga. Mendengarkan itu pastinya Jin pun heran. Masa ia menghancurkan rumah bordel malah menjadi kontribusi yang diapresiasikan sebesar ini. Makanya Hwa Eon langsung meluruskan faktanya. Itu mungkin berkat aliansi yang kau tawarkan. Kau menyuruh kami untuk membuat asosiasi pedagang besar guna melindungi para pedagang. Nggak hanya para pedagang di area ini, tapi bahkan pedagang besar dan kecil telah bergabung ke asosiasi pedagang besar. Berkat itu kelompok dagang Eonha menjadi ramai akhir-akhir ini. Spontan Jin melempar balik apresiasi ke adiknya karena justru yang melakukan kerja keras manajemen adalah Hwa Eon sendiri. Tapi karena udah kadung penasaran, Hwa Eon pun nanya, "Kak, itu siapa mereka yang ada di belakangmu?" Pertanyaan itu bikin Jin grogi mati kutu. Secara itu adalah Baekhyuk bersama dengan rombongannya. Parahnya lagi, sewaktu memperkenalkan diri, Baekhyuk malah bilang, "Tuan muda Jin Eon bilang padaku, saat dia sampai ke kelompok dagang Eonha, dia akan melakukannya denganku. Jadi aku mengikutinya meski aku nggak tahu tempat apa ini." Semua orang sontak jatuh mendengarkan itu. Sebuah fantasi liar bikin Jin malu parah. Dia buru-buru menarik Baekhyuk dari sana karena nggak mau salah paham terjadi semakin gawat. Sesuai janji, Jin membawa Baekhyuk ke arena latihan untuk melakukan sparring. Sempat-sempatnya Baekhyuk menawarkan aturan nyeleneh. Bagaimana kalau kita mengesampingkan teknik pukulan dan hanya bertarung menggunakan teknik gulat dan teknik tubuh. Siapapun yang bahunya menyentuh tanah, dia akan kalah. Jujur Jin gak suka bergulat dengan wanita, makanya dia membalas datar. "Kau yakin jika hanya teknik tubuh pergerakannya akan sulit bukan?" Gilanya tanpa malu-malu sedikit pun Baekhyuk malah santai melepaskan jubah luarnya yang bikin Jin terheran kaget. Baekhyuk yang polosnya pun bilang, "Gak apa-apa, ini adalah pakaian seragam martial art yang aku kenakan saat aku berlatih teknik tubuh." Jin cuma bisa tepuk jidat ngelihat kelakuan Baekhyuk yang sepenuhnya sulit diprediksi pakai akal sehat. Setelah memberikan aba-aba aku datang, seketika Baekhyuk melesat menerjang secepat kilat. Pergerakannya langsung diakui kualitasnya oleh Jin. Tapi siapa sangka, saat Jin mengira itu adalah murni serangan teknik tubuh, tiba-tiba si wanita melompat lentur ke udara dan kuat mengunci leher Jin dengan jepitan kedua kakinya. Makanya Baekhyuk yang merasa menang pun bilang, "Kau lengah tuan muda." Sontak senyum Baekhyuk lenyap. Dia terkejut luar biasa karena dengan gampangnya Jin melepaskan kuncian itu hanya dengan menarik kedua kakinya, lalu menggantungkan posisinya lurus ke arah belakang. Jin pun membalas ucapan si wanita dengan santai, "Kau yakin? Rasanya aku bisa membantingmu begitu saja, bukan?" Sambil nyengir, Baekhyuk membalas, "Hehehe, kau benar. Tapi cobalah melakukan seolah-olah kamu sedang mengganggu keseimbangan lawan. Tolong beri aku kesempatan." Jin yang akhirnya mengiyakan permintaan tersebut sengaja melempar tubuh Baekhyuk melayang jauh ke atas sehingga memberikan kesempatan untuk mendarat mulus di lantai arena dengan manuver tubuhnya. Seiring sparring keduanya kembali dilanjutkan, tanpa sengaja Jin melihat celah baju Baekhyuk yang terbuka. Karena kesal, Jin menarik celah baju itu agar tertutup dan dia pun bilang dengan tegas, "Kenakan pakaianmu dengan benar. Ada kesempatan lawanmu akan menggenggamnya." Baekhyuk segera mengiyakan dan sesi sparring pun terus berlangsung alot dari matahari di atas kepala sampai nyaris tenggelam di ufuk barat. Meski keduanya udah kesulitan mengatur napas, Baekhyuk masih aja keras kepala, minta sparring satu kali lagi. Mendengar rengekan itu, Jin pun bilang, "Sepertinya level teknik tubuhku lebih tinggi. Bagaimana jika menggunakan ki atau semacamnya? Lagi pula aku ingin memeriksa kimu." Saat Jin mau memfokuskan tenaga mengerahkan tinju petirnya, tiba-tiba matanya terbuka dengan lebar ngelihat mendapati kedua kakinya mendadak kaku membeku oleh tangkapan es. Ngelihat fenomena itu, Jin pun terkejut dan dia bilang dalam hati, "Ice Art." Saat itu ketika menangkap burung kertas dan bahkan sekarang dia sungguh mahir menggunakan Ice Art. Perlahan Baekhyuk mendekati Jin yang nggak bisa bergerak dan dia pun mengancam, "Jika aku menggunakan ki, aku yakin kamu akan menyesalinya." Seiring tubuhnya dikunci dengan lapisan es tebal sehingga nyaris sampai ke kepala, Jin yang wajahnya mulai berkerut pun bilang, "Sepertinya kau sangat familiar dengan Ice Art. Aku dengar bahwa di dataran tengah, siapapun yang menggunakan Ice Art telah menghilang kecuali para faksi demonik. Mungkinkah kau keturunan dari Heavenly Demon?"
Melihat Jin berhasil melepaskan diri dari kurungan Ice menggunakan aura petirnya, Baek Yak pun bilang dengan bangga, "Benar, lebih tepatnya Heavenly Demon pertama. Aku keturunan Baek Mujin." Secara pribadi, aku merasa konyol bahwa leluhurku disembah sebagai Heavenly Demon. Ucapan Baek Yak tersebut sebenarnya adalah hal yang wajar. Meskipun Baek Mujin bukanlah sosok Heavenly Demon pertama yang beredar di sejarah, gelar mengerikan itu menempel padanya karena penguasaan Ice Martial Art yang sukses memancing kekaguman sekumpulan orang gila. Generasi penerus yang merestorasi martial art-nya atau sekedar numpang belajar secuil tekniknya, pada akhirnya ikut-ikutan menyebut Baek Mujin sebagai Heavenly Demon. Di jajaran martial master terkuat yang lahir pada setiap era penuh pertumpahan darah, dia adalah entitas terkuat yang menyandang titel absolut sebagai martial god. Jin yang gak menyangka realitas sejarah tersebut pun nanya, "Aku bahkan gak pernah mendengar keturunan Baek Mujin muncul di Jianghu. Jadi apa yang terjadi sebelumnya? Bisakah kita membicarakannya sembari makan?" Sekejap kemudian, tepat setelah Baek Yak melahap habis hidangan dengan sangat agresif dan juga lezatnya, Jin pun meminta melanjutkan pembicaraan berat mereka sebelumnya. "Apa seluruh klanmu meninggalkan dataran tengah? Sepertinya kau nggak datang kemari hanya untuk mengikuti turnamen Dragon Phoenix," tanya Jin Eon penasaran dengan motif asli sang gadis itu. Baek Yak pun membenarkan dengan tenang, "Itu karena orang yang mempelajari martial art kami, White Blossom Divine Art, menganggapnya sebagai demonic art. Kami baru dengar jauh hari bahwa hal itu menyebabkan Jianghu gempar. Karena itu orang-orang di dataran tengah bahkan mengembangkan prasangka bahwa Ice Art adalah martial art dari faksi demonik. Meski para keturunan gak melakukan hal yang salah, rasanya seperti kami melakukan kesalahan. Faktanya, kami hanya melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga martial art Baek Mujin tetap hidup. Tapi penerus yang sepenuhnya menguasai itu jarang muncul. Terkadang hanya satu selama beberapa generasi. Jika kami terus berpuas diri dengan menetap di tempat yang tanpa elixir dan juga rival, White Blossom Divine Art dari Heavenly Demon pertama pastinya akan menghilang nanti. Itulah kenapa aku datang ke dataran tengah, agar aku nggak kehilangan apa yang aku warisi. Merespon hal tersebut, Jin melemparkan pertanyaan, "Lantas apa itu juga untuk memperbaiki keadaan?" Mendengarkan pertanyaan tajam tersebut, Baek Yak tanpa basa-basi langsung mengerahkan tombak es kecilnya untuk menancapkan seekor lalat ke dinding. Baru kemudian dia menegaskan tujuannya, "Jelas kami bukan faksi demonik. Aku berniat membuktikannya dengan menghapuskan faksi demonik menggunakan tanganku sendiri." Mendengarkan tekad membara itu, spontan Jin juga tersenyum tipis dan dia bilang, "Kau akan menghapus faksi demonik dengan tanganmu sendiri ya? Itu ide yang bagus. Sepertinya kau dan aku punya hubungan yang baik." Sebuah ucapan manis yang seketika membuat hati Baek Yak seakan gemetar dan wajahnya memerah. Padahal Jin sendiri bermaksud sangat pragmatis dalam hatinya. Jika seorang martial art kuat sepertinya membantuku untuk melawan faksi demonik, aku pasti sangat diuntungkan. Selepas makan malam, Baek Yak yang pamit dari Jin langsung ditemui oleh sepupunya yang bernama Baek Ran bersama dengan jajaran beberapa pengawal yang bersiaga di luar pavilion. Sambil buru-buru menepis wajahnya yang memerah dengan dalih menggunakan teknik tubuh secara intensif, Baek Yak mengaku jujur ke sepupunya kalau dia sama sekali nggak bisa mengalahkan Jin. Semua yang Jin tunjukkan di turnamen Dragon Phoenix hanyalah sekian persen dari total kemampuannya saja. Di tengah obrolan serius tersebut, begitu mendengar Baek yang bilang makanan di kelompok dagang sangat sesuai dengan seleranya, Baek Ran pun mengejek jahil kalau perut Baek Yak udah kebesaran karena asik makan aja. Baek Yang pun mengelak dengan candaan, "Lah, ini kan martial art pouch supaya nggak sakit pas kena pukul." Mereka pun terpingkal bersama menertawakan kelucuan absurd tersebut sambil berjalan santai menuju ke penginapan. Keesokan paginya, Baek Yak yang sengaja bangun pagi berniat mau jalan-jalan ke Danau Indah di dekat kawasan kelompok dagang Eunha. Tapi kejutan kikuk terjadi saat dia melompat dari tebing. Jin yang kebetulan berada di bawah sana untuk latihan beban malah sigap menangkap kejatuhan Baek Yak yang kontak membuat si gadis jadi malu sendiri. Mendengarkan Jin bilang kalau dirinya selalu jalan-jalan dan latihan di sekitaran area danau saat pagi hari, Baek Yak yang masih merasa canggung langsung melesat pergi menyeberangi danau duluan dengan kemampuan yang mengesankan. Dia mengubah permukaan air menjadi es sebagai pijakan solid sehingga bisa berjalan dengan mudah di atasnya. Tapi hebatnya, manuver itu seketika dibalas oleh Jin murni menggunakan dorongan kemampuan fisik untuk mengejar Baek Yak tanpa bantuan trik apapun.
Saat Jin memuji movement art dari Baekhyuk, si gadis pun terkejut dan dia bilang dalam hati, dia bisa mengejarku. Orang-orang bilang hanya ada sedikit martial master di Jianghu yang bisa menandingi movement artku. Alhasil, wajah Baekhyuk kembali memerah tegang dan mereka pun antusias lanjut tanding lari bersama-sama di atas air sampai melesat ke seberang danau. Begitu Jin bilang kalau dirinya sangat menikmati kompetisi movement art yang intens dengan Baekhyuk tersebut, hingga nggak sadar udah pergi begitu jauh. Jujur Baekhyuk yang wajahnya kian merona nggak paham soal perasaan apa yang dia rasakan saat ini. Tapi naasnya tepat sebelum suasana bergeser semakin romantis, tiba-tiba sosok seseorang yang berdiri di atas pos menara pengawas tebing memecah keheningan mereka. Tuan Muda Jin Eon, sepertinya Anda akhirnya kembali ke kelompok dagang Eonha. Pemimpin sekte Egg Dragon memanggil Anda. Jin yang heran menatap ke atas pun segera nanya, kenapa pemimpin sekte Egg Dragon mencariku? Sosok yang kesal itu pun menjawab, memangnya apa lagi? Ini karma. Karena Crimson Reaper yang Anda habisi itu berasal dari sekte Egg Dragon. Parahnya, dengan wajah kebingungan tanpa dosa, Jin justru merespon konyol. Crimson Reaper? Siapa lagi itu? Kampret juga nih Jin kadang-kadang. Sementang dia bisa menghajar orang sampai tewas penghitam, sehendaknya dia melupakan nama orang tersebut. Belum lagi sahabatnya yang ditinggal begitu aja tanpa bantuan. Sebelum membuat Jin teringat sosok yang pernah dihabisi, si kawan di atas menara itu pun mempertegas situasinya. Master dari Crimson Reaper ingin bertemu dengan Anda. Jika Anda nggak menemuinya, kelompok dagang Eonha akan terluka dengan cara apapun. Sebuah ancaman murahan, tapi terpaksa membuat Jin patuh sementara waktu demi menjamin keamanan keluarganya. Gak berselang lama, usai perjalanan yang lumayan panjang, kawan tersebut langsung membawa Jin ke aula utama sekte Egg Dragon. Tujuannya satu, berhadapan langsung dengan ketua sekte beserta dengan jajaran petingginya. Tepat sesudah ketua sekte bernama Ha Jeonik selesai memperkenalkan diri, Jin dengan santainya menarik kepala seorang petinggi terdekat, lalu melemparkannya dengan keras ke dinding, semata-mata supaya dia bisa duduk nyaman di kursi tersebut. Selagi petinggi lain mematung kaget menyaksikan aksi brutal itu, sang ketua sekte hanya diam terpaku, terkena hawa intimidasi dari Jin. Parahnya lagi, Jin justru semakin mengentalkan intimidasinya. Dia sengaja menarik kursi rampasannya ke tengah-tengah aula, lalu bicara dengan intonasi super arogan. Aku dengar kau memanggilku, katakan. Aku akan mendengarkan alasanmu. Usai menyuruh pengawal menggotong pria malang yang terlempar tadi, ketua sekte awalnya bersiap membahas perkara Crimson Reaper. Tapi Jin langsung memotong pembicaranya dengan cepat. Aku udah menghabisinya. Terus kenapa? Aku tahu ini adalah Underworld. Jadi aku yakin peraturan di tempat ini. Katakan apa yang akan kau lakukan. Siapa bajingan yang disebut Master Crimson Reaper itu? Spontan, seorang pria tua yang buta kedua matanya dari arah kiri Jin mengaku dirinya sebagai sang master. Setelah mendengar bisikan dari bawahannya kalau pemuda di depan mereka baru berusia 20 pertengahan dan tampak terlatih dalam martial art, sang master pun lanjut menekan dengan suaranya yang berat. Hei anak muda, aku nggak tahu kenapa kau sangat percaya diri. Itu agak mengejutkanku. Kudengar kau menghabisi muridku. Sepertinya kelompok dagang Eonha menciptakan banyak bisnis di mana-mana. Aku bisa menyingkirkan beberapa klien kelompok dagang Eonha untuk memberikanmu contoh. Kau akan jadi yang terakhir. Aku bisa membuat mereka nggak bisa menjalankan bisnis lagi. Mendengarkan gertakan tersebut, Jin hanya menghela napas pendek karena bosan. Ia justru melemparkan pandangan yang tajamnya kepada sang pemimpin tertinggi. Hei ketua sekte, apa kau nggak punya cara baru untuk membuatku nggak bisa melakukan apapun? Satu-satunya alasan aku duduk manis di sini alih-alih menghabisi bajingan Underworld seperti kalian, karena kau membiarkan kelompok dagang Eonha selagi aku pergi. Tapi sekarang di sini mengancamku melalui kelompok dagang Eonha sungguh mengecewakan. Ucapan bernada meremehkan itu jelas sekali membuat sang master naik emosi seketika. Dia pun segera meminta kepada ketua sekte untuk menyingkirkan pemuda tersebut sekarang juga sehingga semua masalah bisa cepat selesai. Baginya sama sekali nggak ada gunanya membuang waktu bicara dengan pemuda yang terlampau nggak tahu diri ini. Tapi di luar dugaan, sang ketua sekte malah menanggapi dengan dingin. Enggak juga, Crimson Reaper hanyalah murid yang kau besarkan untuk meningkatkan kekayaanmu.
Dia bahkan bukan anggota sekte Egg Dragon. Kau selesaikan sendiri. Jika kau mati, aku akan membalaskan dendammu. Ngelihat Master Buta dan ketua sekte justru sibuk saling lempar argumen konyol untuk menunjukkan kebesaran kontribusi masing-masing, Jin yang mulai muak dan kesal pun langsung berdiri dan dia berjalan mendekati ketua sekte sambil mengintimidasi. Underworld bangsat. Hei tuah buta dan mata bajingan. Apa kalian gak mengerti posisi kalian saat ini? Sontak seluruh barisan pengawal menodongkan pedang ke arah Jin. Terjadi bersama dengan ketua sekte yang membalas segit. Arogan sekali. Beraninya kau di tengah-tengah sekte Egg Dragon menunjukkan niat membunuh. Di ujung ucapan tajam tersebut, tensi aula memuncak dengan total. Ketua sekte langsung menarik pedangnya yang berdiri siaga di samping kursi, lalu menebaskannya tanpa ampun ke arah leher Jin. Tapi Jin yang kelewatan tangga segera menangkap bilah pedang mematikan tersebut murni dengan jepitan dua jari petirnya sembari membalas provokasi. Justru orang yang arogan adalah kalian. Tanpa ragu apalagi ampun, Jin melepaskan satu tendangan lurus yang telak menghantamkan ketua sekte sampai tubuhnya terpental jauh dan membentur dinding aula dengan sangat keras. Ngelihat sang pemimpin hancur kesakitan dalam satu gerakan, para pengawal yang seketika naik pitam pun merengsek maju bersiap untuk menyerang. Tapi Jin sama sekali nggak gentar. Dia menyalakan aliran petirnya pada bekas pedang ketua sekte sambil bilang dengan nada dingin, "Aku udah membiarkan semuanya berlalu." Lalu lewat satu tebasan horizontal yang tampak santai dari Jin, gelombang petir itu menyambar begitu ganas layaknya badai, memotong paksa seluruh tubuh para pengawal yang mencoba menyerangnya. Petir itu menewaskan mereka secara serentak dalam satu kedipan mata, sekaligus menghancurkan apapun yang terkena sapuannya. Di sudut lain, Master Buta yang shock berat mendengarkan desingan brutal pancaran lightning energi langsung jantungan. Tubuh tuanya bergetar hebat saat dia bilang, orang yang bisa menggunakan lightning energi. Apa bajingan ini? Murid Fish King. Kekagetan tersebut langsung Jin tanggapi dengan senyumannya. Kau mungkin buta, tapi ternyata kau cepat tanggap. Sadar kalau kaliber lawan yang muncul bukan level kaleng-kaleng, Master Buta yang kadung ditelan ketakutan pun berteriak histeris. Jangan melawannya, cepat lari. Dia bukan orang yang bisa kita Belum sempat dia menyelesaikan kalimat keputusasaannya itu, seketika Jin melemparkan pedang di tangannya yang menancap brutal menembus kepala sang Master Buta hingga membuat dia segera tewas di tempat. Selagi orang di ruangan gempar dan jatuh mental menyaksikan kebrutalan insan yang baru aja terjadi, mereka dipaksa menelan ancaman yang jauh lebih brutal dari mulut Jin. Ini sangat buruk ya, karena yang paling pintar udah mati. Apa tadi katanya? Bisa membuat mereka nggak bisa menjalankan bisnis, bisa menyingkirkan beberapa klien kelompok dagang Neuha dengan memberikan contoh. Hei ketua sekte, itu kan yang bawahanmu katakan dengan percaya diri. Jadi kenapa kau membiarkan dia mempertaruhkan nyawanya seperti itu? Ketua sekte Egg Dragon, apa kau punya keluarga? Mendengarkan si ketua mengiyakan dengan wajah pucat dipenuhi dengan keringat dingin, Jin langsung melanjutkan tekanan psikologinya. Apa? Jadi kau punya keluarga, tapi kau bersikap searogan itu? Ketua sekte yang semakin tertekan hanya bisa membatin dengan panik. Dia terdengar seperti orang gila yang mengatakan hal gila. Tapi dia seolah-olah memberitahukanku bahwa dia akan menghabisi seluruh keluargaku jika aku mengganggu kelompok dagang Eunha. Karena ketakutan itulah sang ketua bergegas menyuruh pengawalnya untuk segera menurunkan senjata. Baru kemudian dia memaksa diri bicara lebih sopan. Sambil bersujud total bersama dengan seluruh pengawalnya di lantai, saya sungguh salah menilai kemampuan Anda. Hajeonik ini telah melakukan kesalahan besar. Mulai sekarang, Sekte Egg Dragon dan Hajeonik akan melakukan semua perintah Anda. Ego penguasa Underworld runtuh seketika layaknya diterjang tsunami. Tapi Jin malah membalas dengan ejekan. Bukankah kalian berasal dari Underworld? Jika kalian bagian dari Underworld, aku akan menangani kalian berdasarkan hukum Underworld. Kau bilang jika Master Buta mati, kau akan membalaskan dendamnya. Jadi tepati kata-katamu itu. Aku akan menerima balas dendammu. Jelas ketua sekte gak mampu menuruti paksaan tersebut. Makanya sebagai tebusan fatal, dia memotong satu jari telunjuk kirinya sendiri menggunakan pedang di depannya. Sebelum akhirnya mencoba negosiasi lagi. Setiap kali saya mengatakan hal yang gak sesuai dengan maksud saya akan memotong satu jari saya. Kalian semua potong juga jari kalian. Setelah memotong jari persis sesuai ucapan ketua sekte, Jin pun berkomentar, aku gak punya kemampuan lahir kembali seperti yang kalian miliki.
Aku nggak berniat menerima bajingan lemah dan menyatukan Underworld. Mendengarkan si ketua sekte saking putus asanya, bahkan mengaku bukan bagian Underworld lagi demi bisa patuh sebagai bawahannya Jin. Lalu Jin pun langsung menginjak kepala si ketua sekte sambil mengancam, "Hei ketua sekte, jika kelompok dagang Eunha akan terbakar hebat meski klienku hancur atau bahkan ayah atau saudaraku menusukku, hal yang paling penting adalah aku gak akan mati. Apa kau mengerti?" Sering intimidasi Jin berhasil meneror mental ketua sekte bahwasannya sang monster gak akan mati meski dikhianati, dimana fakta sinting itu membuatnya gemetar parah. Barulah Jin bersedia menyelesaikan semuanya. Dengan santai dia meminta ketua sekte H mengikutinya karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Tensi memang turun drastis, tapi nyatanya siapa sangka kalau lokasi pembicaraan rahasia tersebut seenak jidat dilakukan langsung di kediaman Myung-ho. Hasilnya jelas kacau balau. Begitu Myung-ho pulang ke rumah judinya, dia langsung tersentak kaget mendapati ruang tamunya mendadak didesaki rombongan preman gak jelas dari dunia Underworld. Sekejap kemudian setelah menyajikan mie untuk Jin dan ketua sekte H yang belum dia kenal sama sekali, Myung-ho pun nanya penasaran kenapa tiba-tiba markas rumah judinya dibongkar paksa dan diubah menjadi tempat latihan bawah tanah. Jin pun menjawab santai, "Pria di sampingmu itu Ha Jeonik, ketua sekte Egg Dragon. Apa kau kenal dia? Kau kan juga pernah bekerja di Underworld." Mendengarkan itu, Myung-ho pun langsung tertawa ngakak sambil bilang, "Hahaha, kenal dengan dia? Bagaimana mungkin? Sekte Egg Dragon namanya terlalu jelek kayak anak-anak. Kenapa nggak Sekte Nine Dragon sekalian? Kenapa hilang satu naga? Aduh, perutku sakit karena itu." Tertawa receh itu langsung lenyap seketika saat Jin bilang ke ketua sekte H kalau dia akan memberikan waktu khusus untuk menghajar si kawan itu nanti. Jadi harap menahan diri untuk sekarang. Alhasil Myung-ho langsung kena mental, kembali tegang dan terdiam sangat sopan di meja makan. Setelah tahu jumlah total bawahan dari sekte Egg Dragon mencapai 240 orang, Jin pun nanya ke Ha Jeonik apa Chul Myung-ho di sampingnya jauh lebih lemah darinya. Mendengarkan si ketua sekte mengiyakan fakta tersebut, Jin pun menyuruhnya untuk milih salah satu bawahan yang selevel dengan Myung-ho itu untuk sesi sparring rutin setelah renovasi selesai. Selain itu, Jin minta belikan Myung-ho setiap elixir langka yang bisa Ha Jeonik dapatkan dengan seluruh pasokan uangnya. Inti dari perintahnya simple, Jin pengen Ha Jeonik habis-habisan berinvestasi kepada Myung-ho sampai si kawan ini cukup kuat untuk diangkat menjadi ketua sekte Nine Dragon. Dia juga muridku, jadi perlakukan dia dengan baik, tegas Jin dengan wajah yang sangat luar biasa serius. Ngelihat Ha Jeonik langsung patuh mematuhi perintah konyol tersebut, Myung-ho yang panik mendadak pun teriak histeris, "Apa? Tunggu dulu. Kenapa gak mempertimbangkan pendapatku terlebih dahulu? Aku udah cukup sibuk berlatih teknik Three Sword sampai aku sekarat. Terus apa lagi ini? Kenapa aku harus menerima preman Underworld mengajariku?" Mendengarkan rengekan itu, sekalian aja Jin mengubah alur latihannya supaya Myung-ho memasukkan seluruh ayunan pedang selama sesi sparring sungguhan sebagai bagian dari jumlah kuota dia melakukan teknik Three Sword. Cina udah nggak peduli lagi dengan rentetan protes dari Myung-ho, langsung memberikan Ha Jeonik sebuah tugas yang jauh lebih penting, yaitu selidiki kasus-kasus terbaru tentang para martial master dari faksi ortodok yang misterius menghilang, serta mengawasi setiap pergerakan faksi demonik. Jin tahu persis saat faksi demonik mulai bergerak dari bayangan, mereka pasti akan menghubungi jaringan Underworld terlebih dahulu dan sengaja menimbulkan masalah fakta dengan faksi ortodok. Makanya dia minta periksa apa ada kelompok aneh yang ketua sekte tahu punya kesan seperti itu. Tapi tugas setelahnya terbukti jauh lebih penting lagi. Bahkan sampai Jin memancarkan aura intimidasi pekatnya. Jika Chul Myung-ho mati, aku akan membalaskan dendam pada seluruh sekte Egg Dragon. Apa kau mengerti? Ha Jeonik buru-buru mengiyakan dalam keadaan nyaris jantungan. Begitu Jin cabut dari sana, Myung-ho yang masih heran pun bilang pada ketua sekte, dia sungguh luar biasa. Dia coba mengatakan hal itu lalu langsung pergi. Apa kau gak punya harga diri sama sekali? Kau akan melakukan apapun yang diperintahkan orang itu. Ha Jeonik yang sadar diri gak punya pilihan untuk menjawab, itu adalah perintah dari murid Fist King. Aku anggap diriku beruntung dan akan bekerja sama selagi aku bisa. Di Underworld udah menjadi pengetahuan umum, gak ada sekte Underworld yang bisa selamat setelah mengganggu Fist King. Myung-ho yang baru kali ini dengar info mengerikan itu untuk pertama kali tiba-tiba punya sebuah ide licik di benaknya. Bukankah ini kesempatan untukku? Jika bajingan ini dimarahi habis-habisan oleh Jin Eon, dia nggak bisa melampiaskan amarahnya padaku, bukan? Jika aku bisa memanfaatkan hal ini, dia nggak akan bisa memperlakukanku sesuka hati.
Spontan Myung-ho pun mulai berakting dramatis di depan ketua sekte. Benar, Master sungguh menakutkan. Ketua sekte H. Gimana kalau kita bekerja sama? Sejujurnya, Masterku juga pernah mematahkan seluruh tulang tubuhku. Selain itu, apa kau tahu kenapa Crimson Reaper berakhir tragis oleh Tuan Muda Jin Eon? Mendengar Ha Jeonik terpancing penasaran, Myung-ho semakin sengaja memperlebay porsi aktingnya tersebut. Dia dihabisi karena alasan remeh karena mengganggu latihanku. Parahnya, Ha Jeonik mulai termakan kebohongan murahan itu. Myung-ho ngelanjutin curhatan palsunya. Sebelum aku bisa memenuhi target ayunan jutaan pedangku, Crimson Reaper menggangguku. Itulah alasan kenapa dia mati. Sungguh preman yang malang. Jadi gimana aku mengatakannya? Aku sungguh sial. Kami berdua adalah rekan seperjuangan yang akan naik ke alam baka bersama jika kami nggak mendengarkan Master. Ha Jeonik pun kaget mendengarkan nasib naas itu sampai wajahnya memucat. Dia bahkan bilang dalam hati yang bergetar jika dia nggak bercanda saat bilang akan menghabisi kami semua. Jadi dia nggak bercanda saat bilang akan menghabisi kami semua jika kami mengganggu Tuan Muda Chul. Ngeliat si kawan di depannya langsung percaya penuh begitu saja tanpa mikir dua kali, Myung-ho pun tertawa dengan puas dalam hati. Wah, blok. Sementara itu Jin yang baru aja kembali ke markas kelompok dagang Eunha menjumpai kedua botak kembar yang ternyata masih asyik melakukan latihan super berat. Mereka bertahan dengan deretan beban berat di sekujur tubuh dan jarum-jarum tajam yang menjadi alas duduk yang mematikan. Usai ramah menyapa si kembar, Jin pun bilang kepada mereka, Black Dog Recoil Art yang kalian pelajari adalah martial art brutal yang bahkan orang dengan tubuh normal nggak boleh mencobanya. Tapi aku melihat tubuh kalian semakin kuat. Kalian mungkin bisa mementalkan sebagian pedang sekarang dengan tubuh kalian itu. Tapi pujian manis itu langsung dibumikan seketika oleh Jin. Membawa kalian kemari itu keputusan yang tepat. Ada banyak sekali petarung kuat di Jianghui ini. Bahkan Nona Baik yang datang untuk sparring. Jauh di atas kalian. Aku mempelajari banyak hal darinya. Jadi aku mengajari apa yang aku pelajari supaya kalian bisa menjadi lebih kuat. Saat keduanya antusias berterima kasih dengan tulus, tiba-tiba Hua Eon datang menginterupsi dengan wajah yang kusut. Dia melaporkan ada seorang pelanggan aneh yang ingin menjual eliksir langka kepada Jin dan bersikeras ingin langsung bertemu dengan kakaknya. Tanpa basa-basi, dalam sekejap orang misterius tersebut Jin temui. Dia memperkenalkan diri bernama Yang Nosa, seorang pengumpul tanaman herbal. Nosa yang datang bersama dengan satu orang rekannya bilang penuh percaya diri ke Jin. Saya datang kemari karena ingin memperdagangkan eliksir langsung kepada Anda. Itu adalah eliksir yang bahkan akan membuat Anda terkejut. Eliksir itu disebut Crimson Moonflower. Mengikuti arahan dari kedua orang tersebut, Jin pun santai mengikuti mereka melangkah jauh dari markas hingga menaiki tinggi puncak gunung lembah naga yang terkenal punya iklim salju abadi. Setiba di atas hamparan puncak putih itu, Jin nanya langsung di mana letak persis eliksir yang sangat berharga tersebut. Dengan nada yang antusias, Nosa pun menjawab meyakinkan, "Tenang, alasan saya meminta Anda datang bersama dengan saya karena sifat alami dari Crimson Moonflower. Itu adalah eliksir yang nggak bisa disimpan. Bunga itu akan layu jika dipetik. Jadi Anda harus mengkonsumsi langsung di tempatnya. Kerumitan itulah yang membuat saya menawarkan harta karun langka ini hanya dengan 300.000 nyang." Mendengarkan alasan operasional tersebut, Jin merespon dengan wajah datar. "Jadi begitu toh, itukah alasanmu menjual benda yang langka seharga itu?" Hahaha. Tawa besar yang menggema di tengah dinginnya gunung salju itu membuat Yang Nosa mati kutu kebingungan. Jin pun bilang membongkar kebohongan mereka. Konyol sekali, berpura-pura seperti ini. Mari kita pikirkan sebentar. Crimson Reaper telah diatasi. Klan Ouyang yang masih ingat aliansi Murim gak akan bertindak segegabah ini. Gak ada pembenaran kelompok assassin yang disewa oleh Ouyang Hu untuk melakukan hal ini. Kalau begitu yang tersisa, apa hubunganmu dengan ketua sekte Little Deities? Yang Nosa yang mulai tersudut pun segera berkilas cepat. "Anda salah paham Tuan, saya hanya memandu Anda ke tempat eliksir berada." Makanya Jin pun segera memotong dengan pertanyaan mematikan. "Yang Nosa, apa kau bahkan tahu cara mengkonsumsi Crimson Moonflower? Jika kau nggak tahu, kau akan mati." Mendengar si kawan penipu itu mengulang kalau eliksir tersebut sama sekali nggak bisa dipetik sehingga harus langsung menelannya di tempat mekar, sembari hati-hati memegang kelopak bunga itu dengan tangan kosong, Jin pun segera langsung tertawa lebar. Bukan itu.
Tiba-tiba tanpa aba-aba sekecil apapun, Jin menarik paksa pedang tajam yang ada di punggung rekan sekawan pengumpul obat tersebut. Sebelum akhirnya lanjut bicara santai menjelaskan kedok mereka. Crimson Moonflower menyerap energi beracun di saat kau menyentuhnya dan layu seketika. Itu hanya tumbuh di tempat lembab, tempat teduh di mana cahaya bulan menyelinap masuk secara berkala. Karena itu untuk mengambil Crimson Moonflower, kau nggak boleh menyentuh kelopak bunganya. Kau memotong batangnya dengan pedang dan langsung menelannya. Tepat mengiringi kata terakhir dari ucapan edukatif tersebut, Jin menebas pedang rampasan di tangannya secepat kilat langsung membidik lurus ke arah leher Nosa dan rekannya. Saking luar biasa cepatnya tebasan maut itu berpadu dengan ritme cerita Jin yang menegangkan. Kedua penipu itu sama sekali nggak sadar kalau leher mereka berdua rupanya udah terputus bersih dan mereka berdua tewas menggenaskan tanpa pernah sempat memproses ataupun tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi barusan. Seiring kelapa putus keduanya berterbangan di udara memuncratkan darah, Jin pun tersenyum dingin dan dia bilang dengan puas, "Seperti ini yang benar. Kalian harusnya bertindak seperti ini sejak awal." Siapa sangka bertepatan dengan tewasnya dua pion tersebut, mendadak keluar beberapa orang penyusup berjubah putih dari bawah timbunan salju abadi. Pemimpin asasin mereka yang juga berbaju putih pun bilang memuji, "Sepertinya kau sengaja ikut meski kau tahu tujuannya. Seperti yang kudengar, kau cukup pintar anak muda." Jin membalas tajam membelah angin salju. "Halah, jangan ragu mengeluarkan segalanya. Langsung aja serang aku sekarang." Crimson Moonflower cukup langka dan sebanding dengan Pure Void Stone Milk dan Thousand Years Spirit Fruit. Lalu pengumpul tanaman obat secara pribadi menjualnya langsung kepadaku, bahkan dengan harga murah. Cuma orang bodoh yang percaya akan hal tersebut. Mendengarkan ucapan arogan tersebut dari Jin, sang pemimpin musuh pun merespon sambil tersenyum licik. "Kurasa yang bodoh itu kau. Inilah cara terbaik untuk menjauhkanmu sejauh mungkin dari kelompok dagang Eonha." Baru aja sepemimpin musuh mengatakan tersebut, seketika Jin meledak bergerak menggunakan kecepatan di luar nalar. Tiba-tiba dia udah berada di tempat di depannya dan melepaskan satu tinju brutal yang tembus merobek perut pemimpin sampai berlubang ke punggungnya. Seiring si pemimpin memuntahkan darah segar, Jin yang kadung murka pun mengeram keras. "Brengsek, apa yang akan kau lakukan pada kelompok dagang Eonha?" Nyatanya tanpa sepengetahuan dari Jin, markas keluarganya sedang diserbu habis-habisan oleh kelompok misterius. Ngelihat kapten mereka tewas dengan cepat, para pasukan putih segera menyerbu ke arah Jin secara serentak. Tapi berkat manuver tinju petir dan juga burst stepnya yang luar biasa, Jin menggasak mereka sampai hancur lebur, menyisakan seorang lagi yang terlihat sebagai wakil pemimpin. Selagi si wakil masih terkaget-kaget melihat kematian seluruh rekannya, tanpa ampun Jin melompat tinggi. Dia menghunjamkan tinju petir berkekuatan penuh yang langsung menghancurkan kepala si wakil sampai berkeping-keping, meledakan sekaligus batu besar yang terbentur dengan tinju dahsyat itu. Akibat kemarahan luar biasa, Jin yang berusaha pulang merasakan aliran energi ekstrim yang miliknya kembali bergejolak panas. Dalam hatinya Jin bilang, "Jadi sejak awal mereka bukan mengincarku, tapi kelompok dagang Eonha. Para penjaga dan si kembar, kumohon bertahanlah sedikit lagi." Jin pun melesat terbang di antara tebing pegunungan demi mempercepat langkah ke markasnya sendiri. Selagi kita berpindah ke kelompok dagang Eonha, ngelihat gelombang musuh mulai memasuki gerbang, Han Yeop berteriak kepada pasukannya, "Prioritaskan evakuasi para pedagang, jangan biarkan mereka masuk." Naas, tiba-tiba di ujung ucapan itu sebilah pedang bersiap menebas punggungnya dari titik buta. Untungnya Myongbo, salah satu botak kembar, menahan pedang itu dengan punggungnya sehingga wakil kapten pengawal tersebut berhasil selamat. Begitu Myongbo melancarkan counter tinju berputar yang telak menghajar penyerang barusan, Han Yeop yang kaget pun bilang dalam hati, "Dia terkena serangan pedang tapi baik-baik aja. Kenapa bisa?" Itulah hasil latihan yang Jin berikan, membuat kedua botak kembar mampu mementalkan pedang tajam dengan tubuh mereka. Setelah menyuruh wakil penjaga untuk mengamankan Hwa Eon, botak kembar itu mengamuk membabi buta. Bermodalkan tangan kosong mereka beringas menghajar musuh manapun hingga membuat mental para penyerang gentar dan bilang, "Sial, kenapa kelompok dagang Eonha punya monster penjaga seperti ini?" Tapi karena merasa posisinya menang jumlah, pasukan musuh nekat lanjut menyerang dari segala akses pintu guna menghancurkan kelompok dagang Eonha.
Ngelihat itu, Hwa Eon yang berdiri dekat area gedung utama pun panik setengah mati dengan situasi yang makin kacau. Namun tiba-tiba Baekhyang yang bersama dengan rombongan penjaga turun dari gedung utama untuk ngelihat keributan yang terjadi. Baekhyang bilang ke rombongannya, sepertinya kelompok dagang Eunha diserang oleh kelompok preman. Apa aku sedang melamun? Salah satu pengawal membalas untuk meyakinkan Baekhyang. Kayaknya kamu nggak melamun, itu nyata di depan sana. Melihat niat membunuh mereka yang kejam, sepertinya mereka berasal dari faksi non-ortodoks. Setelah memastikan dari Hwa Eon kalau dia nggak kenal satupun dengan pihak penyerang tersebut, Baekhyang pun segera turun. Sedangkan Baekhyang santai bilang ke adiknya Jin itu agar segera masuk ke dalam mengamankan diri karena nona mudanya yang akan mengatasi situasi kacau di depan sana. Mendengarkan Hwa Eon beralasan kalau masalah ini harusnya masalah kelompok dagang Eunha, Baekhyang pun bilang sambil tersenyum, nona muda kami entah kenapa merasa malu jika menunjukkan martial artnya. Jadi silakan masuk ke dalam. Sementara itu, Baekhyang yang sedang melangkah turun ke bawah, dia udah membuka jarum pengikat kepalanya untuk bersiap menghadapi para pengacau kotor tersebut. Dengan sorot mata yang luar biasa dingin, sang gadis pun bilang, karena situasinya seperti ini, aku akan bekerja keras. Pastinya, para penyerang pun keheranan kenapa tiba-tiba ada wanita lemah yang berani turun sembarangan. Salah satu pemimpin mereka pun yang meremehkan, dan dia bilang, target kita adalah berangkat yang jauh di dalam penyimpanan kelompok dagang Eunha. Habisi aja dia. Seiring pasukan musuh itu menerjang maju serentak dengan pedang terhunus mereka, Baekhyang yang dengan tenang memainkan jarum ikat kepalanya, merapalkan mantra kematian. Baik Mujin menyatakan mati atau membeku. Cukup dengan satu gerakan ayunan tangan Baekhyang ke atas, tiba-tiba pilar es raksasa bangkit menembus dari bawah permukaan langsung membekukan seluruh para penyerang itu sampai ke ubun-ubun kepala mereka. Selagi Hwa Eon dan juga duo botak kembar hanya bisa terpana dengan kemunculan dinding es yang mendadak tersebut, tanpa sedikit pun ragu Baekhyang mengibaskan jarum ikat kepalanya dengan ritme gerakan super lembut. Tapi sayatan halus itu nyatanya cukup untuk memotong habis seluruh kepala pasukan yang membeku kaku sampai semuanya copot berjatuhan dari leher mereka masing-masing. Darah pun seketika banyak berceceran mewarnai lantai es, baik itu menetes dari kepala yang terjatuh ataupun dari sisa tubuh yang membeku tegak di sana. Pemandangan super mengerikan itu membuat seluruh penghuni asli kelompok dagang Eunha terdiam membisu, membeku dalam keheningan karena sama sekali nggak menyangka sang gadis cantik ternyata sekuat itu. Jeda kaku itu dibiarkan hening sejenak sebelum akhirnya pecah oleh celutukan suara polos Baekhyang itu sendiri. Oh iya benar, harusnya aku nggak membiarkan mereka hidup, bukan? Gak berselang lama, Jin yang napasnya memburu akhirnya tiba di kediaman keluarganya. Jujur dia udah panik dengan keadaan adik dan juga ayahnya. Tapi saat masuk ke gerbang, dia sangat terkejut mendapati suasana begitu hangat di mana para penghuni malah sedang makan-makan, layaknya berpesta. Ngelihat Jin kebingungan, Hwa Eon yang udah mabuk pun memanggil kakaknya yang duduk bersama, yang kebetulan Baekhyang juga ada di sana. Dengan wajah merah, Hwa Eon pun bilang, udahlah gak apa-apa, tadi memang ada kejadian sih. Spontan Jin langsung menduga kalau semua masalah beres berkat bantuan Nona Baek. Dengan bangganya, sang adik yang mabok pun bilang ke Jin, Nona Baek hanya menjentikan jarinya sekali dan semua musuh runtuh. Harusnya kau melihatnya juga tadi, seluruh tubuhku sampai merinding disco. Mendengarkan itu, Jin segera mengucapkan terima kasih kepada si Nona Baek. Tapi Baekhyang malah bilang, jika kau mau berterima kasih padaku, maka ayo sparring denganku lagi hari ini. Senyum Baek itu langsung dibalas oleh senyum antusias dari Jin. Sementara itu di aliansi Murim terlihat kakek Jeong yang sedang membaca sebuah surat misterius didatangi oleh salah satu bawahan elitnya. Si bawahan melapor kalau klan Moyong berhasil menemukan jejak dari mantan patriark klan alias Moyong Chu. Kondisi tubuhnya bahkan nggak pantas menyebut itu sebagai tubuh. Yang ditemukan hanyalah darah yang berbentuk seperti tubuh manusia. Pada akhirnya mereka bisa mengkonfirmasi identitasnya melalui barang pribadi milik mantan patriark klan Moyong. Mendengarkan laporan tersebut, kakek Jeong sangat yakin kalau itu pasti hasil dari demonic art. Si bawahan membenarkan karena pihak klan Moyong melihat tubuh itu diserap oleh sesuatu kemudian menghilang. Yang tersisa hanyalah pakaian robek, serbuk tulang putih dan noda darah yang tertinggal. Mendapatkan fakta itu, kakek Jeong segera menyimpulkan, setelah mencari sekian lama tubuhnya baru muncul sekarang. Selain itu surat itu juga muncul. Aku berpikir ini mungkin surat jebakan.
Kakek pun segera menunjukkan surat itu kepada bawahan yang bingung dan dia pun bilang lagi, seseorang mengirimkan surat dan berkata mereka tahu lokasi Sword King. Aku nggak tahu yang direncanakan informan ini, tapi dengan informasi lengkap begini, aku harus turun tangan. Aku akan segera berangkat, kumpulkan pasukan dan ikut di belakangku. Mulai sekarang, aliansi Murim akan memasuki kondisi darurat. Kita akan memulai operasi penyelamatan Sword King. Sesuai dengan titik peta tersebut, tepatnya di area pagoda yang dikelilingi pegunungan batu, terlihat Sword King telah dikurung di sebuah penjara goa dengan langit-langit yang sedikit terbuka. Begitu pintu penjara tersebut dibuka, pria yang dulu pernah menghabisi Fish King pun muncul bersama dengan pasukannya. Dan dia bilang kepada Sword King, "Wah, kau terlihat baik-baik aja. Apa kau suka penjara ini?" Sword King Neong Cheonak. Neong Cheonak yang duduk bersila menjawab nggak antusias. "Gak buruk untuk ukuran penjara. Karena kau mengundangku kemari, kenapa kau nggak menyebut namamu?" Sang tiran pun tersenyum meremehkan. "Hei, aku membuang namaku. Mulai sekarang silakan memanggilku sebagai Sword Demon." Mendengarkan itu dari pemimpin musuh, Sword King pun bilang dalam hati, "Saat dia mendadak menyerangku, aku tahu dia bukan orang biasa. Jika dia sungguh berasal dari faksi demonik." Begitu Sword King nanya kenapa dia dibiarkan hidup, Sword Demon pun menjawab sambil tersenyum, "Julukanmu Sword King bukan? Jika aku mau mengalahkan Surgat suatu hari nanti, aku harus memperkuat diri. Tapi sepertinya aku gak punya kesempatan untuk melihat martial artmu." Seketika para bawahan Sword Demon berdiri mengelilingi Sword King dalam lingkaran. Sambil menyentuh salah satu pundak mereka, Sword Demon pun melanjutkan, "Gimana menurutmu tentang bawahanku? Mereka semua Swordman. Bagi mereka, adu pedang dengan Sword King merupakan kehormatan. Gimana menurutmu? Haruskah aku memberikanmu kesempatan untuk menghabisi mereka satu persatu? Jika kau memberikanku kesempatan itu, dengan senang hati aku akan menerimanya." Selepas jawaban tersebut keluar dari mulut Sword King, tanpa ragu Sword Demon menyuruh bawahannya yang dipanggil sebagai bungsu untuk menghabisi Great Sword King yang berada di sana. Dia bahkan sampai mengancam si bungsu kalau nggak mau melakukannya, dia akan mati. Tapi sebelum pertarungan dimulai, Sword King menahan tensi dan nanya satu hal, "Apa kau menghabisi Fish King dan Moyongju seperti ini?" Setelah mengingat sejenak, Sword Demon menjawab enteng, Ya, aku ingat si Fish King itu. Dia bertarung seperti binatang buas dan sangat kuat. Aku nggak bisa membawanya hidup-hidup." Mendengarkan fakta itu, entah kenapa Sword King justru tersenyum lega dalam hatinya. Jadi begitu ya, mereka semua telah pergi. Seiring Sword King mendapatkan pedangnya kembali, dia melepaskan aura ganas yang begitu pekatnya. Sang legenda lalu menghunuskan pedangnya itu, membulatkan satu tekad mematikan dalam hati. "Meski aku mati, aku akan menyeret semua bawahan Sword Demon ke alam baka bersamaku." Begitu si bungsu menarik pedang punggungnya, seketika dia juga mengerahkan aura pekat langsung melesat dengan kecepatan tinggi. Hingga terjadi benturan adu pedang yang melengking sangat keras di dalam gua bersama dengan Sword King. Mereka berdua terlibat adu mekanik tingkat tinggi layaknya Elite Swordman level atas, di mana arus serangan dan juga pertahanan mereka beradu dengan sangat ganasnya. Ngelihat alur pertarungan tersebut, Sword King pun menganalisa dalam hati. Swordmanship si bungsu telah dilatih dengan baik. Martial Master biasa dari faksi ortodok gak akan bisa menghadapinya. Tapi dia masih jauh berada di bawahku. Usai dengan mulus menghindari tebasan horizontal si bungsu dengan menundukkan postur tubuhnya ke bawah, secepat kilat Sword King pun melepaskan sebuah tusukan counter mematikan yang melesat dahsyat tepat ke arah leher lawannya. Jelas-jelas tusukan telak itu mengenai si bungsu dengan begitu fatal. Tapi gilanya, sepersekian detik setelahnya justru Sword King yang tersentak kaget karena dia mendapatkan leher si bungsu ternyata murni kebal terhadap pedang. Ngelihat ada celah yang terbuka, si bungsu merespon cepat menguatkan aura di pedangnya. Sehingga secara hampir bersamaan pula, Sword King terpaksa mengerahkan ledakan aura defensif di telapak kirinya. Alhasil, pedang si bungsu yang berlapiskan aura beradu dengan ganas dengan benteng tangan kiri Sword King yang juga berlapiskan aura yang pekat. Hal itu menciptakan ledakan cahaya yang luar biasa menyilaukan seisi penjara. Berhubung Sword King meningkatkan intensitas auranya dan berhasil mementalkan si bungsu hingga tubuhnya terseret jauh kembali ke tempat Sword Demon berdiri sejak awal. Ngeliat hantaman serangan barusan yang membuat kedua tangan si bungsu bergetar, Sword Demon pun bilang dalam hati, nggak hanya memblokir serangan si bungsu dalam posisi yang nggak stabil itu, dia bahkan bisa membuatnya terpental. Pria tua ini sungguh kuat.
Setelahnya, Sword Demon pun memarahi si bungsu. Hei bungsu, aku berulang kali bilang kepadamu agar tetap menyembunyikan kemampuan kebal bilah dan pedangmu itu. Jadi kenapa kau memperlihatkan lehermu seperti itu saat pertarungan dimulai? Seharusnya kau merelakan lengan, pinggang ataupun kakimu. Maksudku, setidaknya kau harus berpura-pura terkena serangan. Mendapatkan intimidasi sepekan itu, si bungsu malah hanya bisa tertunduk gemetaran meminta maaf. Mendengarkan Sword King bilang dengan tajam kalau yang dia lawan barusan murni bukan manusia, Sword Demon tersenyum dengan lebar membenarkan. Ya, karena kau bisa berkata seperti itu, sepertinya kau udah beristirahat dengan cukup. Visur, bermainlah dengannya, tapi jangan habisi dia. Jika kau menemukan hal yang aneh, pastikan kau membereskannya dengan benar. Jelas saja perintah merendahkan itu langsung membuat Sword King murka sejadi-jadinya. Kau dasar biadab! Sword Demon yang sama sekali nggak peduli sedikit pun merespon dengan santai. Kalian dari faksi ortodok memang pandai mengutuk. Kalau begitu, sampai jumpa. Hei, kenapa repot-repot bersikap sopan jika kau nggak tulus? Tanya Sword King memprovokasi sang pemimpin yang berada tepat di ambang pintu penjara. Tepat sebelum menutup pintu tersebut, Sword Demon pun menoleh dan dia bilang, aku bersikap sopan karena itu adalah hal yang kalian sukai. Lagi pula, rasanya menyenangkan melakukan ini. Aku harap kau berumur panjang. Ucapan itu resmi menjadi tanda dimulainya pertarungan yang berat sebelah bagi Sword King yang cuma sendirian bertahan di sarang monster itu. Sekejap kemudian, Sword Demon mendatangi Heavenly Demon yang sedang asyik menikmati arak di bawah temaran langit senja, di mana lokasinya sangat dekat dengan penjara Sword King barusan. Setelah melakukan basa-basi sejenak, Sword Demon pun nanya to the point apa Heavenly Demon udah memilih target mangsa lawan selanjutnya. Sambil menuangkan arak untuk Sword Demon, Heavenly Demon pun menjawab dengan melicik. Para bajingan Underworld itu sedang waspada pada sergapan. Jadi sembari menunggu mereka lengah, aku memilih mangsa yang berbeda. Kita mulai dengan Sword Emperor Namgung. Wow. Apa ada cara untuk memancingnya? Dia kan pria yang terus menetap di dalam klannya. Tanya Sword Demon sangat penasaran. Setahu hitungan Heavenly Demon, kubu asosiasi penguasa nyatanya udah menelan umpan dan menemukan jejak Mo Yong-chu yang dia tinggalkan sebelumnya. Bisa dipastikan penuh, pasukan asosiasi penguasa dan bahkan beberapa martial master top akan membuang waktu menelusuri jejak tersebut. Karena skenario pengalihan itulah, total kekuatan pasukan klan Namgong akan otomatis berkurang drastis. Aku udah merencanakan sekitar 50 orang akan mati di sana. Saat pasukan klan Namgong fokus ke tempat lain, kita bisa mendekati Sword Emperor dengan mudah, kata Heavenly Demon menjelaskan rencana busuknya. Di sela itu, Heavenly Demon sempat berasumsi kalau seandainya Myriad Demon Palace Master yang mereka hormati itu mau turun tangan membantu, jangankan 50, 100 atau bahkan 200 nyawa elit bisa dengan sangat mudah mereka habisi dalam sekejap. Masalahnya yang lumayan membuat Heavenly Demon heran, si kawan justru bersikap makin dingin setiap harinya. Mendengarkan itu, Sword Demon pun memotong. Jadi, kapan kita akan menghabisi Myriad Demon Palace Master yang terhormat itu? Heavenly Demon membalas santai sambil tersenyum tipis. Kenapa harus terburu-buru? Lagi pula, Myriad Demon Young Palace Master akan menyebabkan masalah duluan. Saat itu tiba, para pengikut Myriad Demon Palace akan menggunakan alasan itu untuk berkhianat. Mendengar konspirasi itu, Sword Demon nanya dengan heran kenapa dia bisa begitu yakin. Memangnya apa hal signifikan yang bisa pengecut kecil itu lakukan? Heavenly Demon segera meralat asumsi tersebut. Kalau si kawan nyatanya bukan sepengecut itu. Dia cuma anak yang sangat peka di dalam. Semakin gila kelakuan ayahnya, justru akan semakin sensitif dunia anaknya. Lagi pula, karena kita setuju untuk menyerap Sword Emperor terlebih dahulu, mari lakukan itu. Kita akan menggunakan sedikit orang, hanya kau dan aku. Begitu kalimat pamungkas tersebut terucap dari mulut Heavenly Demon, postur Sword Demon yang mendadak menegang langsung nanya soal siapa yang nantinya berhak menyerap kekuatan besar Sword Emperor. Sambil tertawa lepas, Heavenly Demon pun menjawab, tentu saja itu dirimu. Apa kau merasa gak nyaman karena aku terus memberikan segalanya padamu? Jangan khawatir, meski dunia akan dikuasai oleh faksi demonik, kita akan tetap menjadi teman. Meski bukan dunia faksi demonik, tapi dunia milik Sword Demon. Aku udah puas. Kemana kau pergi sekarang? Tanya Sword Demon yang heran melihat rekannya tiba-tiba bangkit melangkah pergi. Heavenly Demon langsung mengaku jujur kalau dia ingin segera menghabisi sisa klan Namgong malam ini juga. Baru kemudian menargetkan Sword Emperor.
Aku pergi dulu. Mari bertemu di pavilion Cloudfire. Mendengarkan manuver sepihak itu dari rekannya, Sword Demon pun nanya lagi kenapa mereka nggak pergi menyerbu bersama. Dengan sorot mata yang tegas, Heavenly Demon membalas, "Kau masih punya pekerjaan, bukan? Sword King yang kita biarkan lepas itu menggangguku. Jadi habisi Sword King hari ini juga." Seiring jejak langkah Heavenly Demon perlahan menghilang dari sana, Sword Demon yang mulai merasa janggal pun bilang dalam hati, "Kenapa teman yang terus memberikan segalanya padaku mulai terasa semakin gak nyaman? Apa karena kami berasal dari faksi demonik? Atau karena dia adalah keturunan langsung dari Heavenly Demon yang mati di Five Dragon Wars? Karena ayahnya adalah jenius yang muncul sekali dalam generasi melawan Three Divine Star dari faksi ortodoks sendirian? Jika bukan karena itu semua, apa karena aku percaya bahwa faksi demonik nggak pernah bisa berteman? Enggak, aku hanya perlu jadi lebih kuat. Jika aku jadi kuat, semua pikiran aneh ini akan menghilang seutuhnya. Lagi pula rencana besar Demonic God berpusat padaku, bukan? Seperti yang temanku katakan, aku harus menghabisinya sekarang juga. Dengan tekad membunuh yang telah bulat, Sword Demon pun berjalan mendekati goa penjara Sword King. Oke lah, kita cukupkan cerita sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus alur cerita yang paling seru ini dan paling menegangkan ke depannya lagi hanya di channel Fokuzer Anime dan stay update.